Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Liandri, saya dari Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai upaya hukum. Upaya hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa sendiri terdiri lagi dari dua macam, yaitu yang pertama ada banding, dan yang kedua itu ada kasasi. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi nantinya. Hal ini sudah diatur dalam pasal 67 KUHP yang berbunyi, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Adapun tenggang waktu dari banding ini yaitu tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 233 ayat 2 KUHP. Apabila dalam jangka waktu pernyataan tersebut permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi, karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai hukum tetap atau ingkrah. Yang kedua itu ada kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi. Proses kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Hal ini sudah diatur dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi, terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Adapun tenggang waktu dari kasasi ini adalah tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari dari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 245 ayat 1 KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat, maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai hukum tetap. Yang kedua itu ada upaya hukum luar biasa. Kali ini kita akan mempelajari mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali ini telah diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Selanjutnya yaitu tata cara permintaan peninjauan kembali. Yang pertama, permintaan peninjauan kembali ini diajukan kepada panitera yang telah memutus perkaranya dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dan selanjutnya, permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Yang kedua, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu. Jadi, kapan saja dapat diajukan permintaan peninjauan kembali tersebut. Yang ketiga, dalam rangka pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh ketua pengadilan, jaksa dan pemohon ikut hadir dan menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, permintaan peninjauan kembali ini dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim dan jaksa, pemohon serta panitera, dan berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Yang kelima,
Ketua Pengadilan segera mengirim surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dengan disertai suatu catatan penjelasan, dan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Keenam, pemeriksaan atas permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Apabila Mahkamah Agung membenarkan putusan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan untuk dilakukan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa 1. Putusan bebas, 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan yang keempat, putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali ini tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Yang kedelapan yaitu salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali berlaku juga ketentuan pasal 243 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Itu saja, terima kasih.